Xiao Yan dengan paksa menekan getaran di hatinya, dan kekuatan jiwa Su Jing melonjak seperti gelombang tak terlihat, mengalir ke dalam jiwa hampa tanpa ragu. Aturan yang terkandung di sini tidak sederhana. Melanggar aturan. Hanya kekuatan primordial, yang termasuk dalam aturan langit dan bumi, yang dapat melakukannya. Kali ini, dia tidak hanya merasakan ruang, tetapi jiwanya, seperti tentakel, dengan hati-hati menyentuh dan merasakan setiap inci struktur dinding es yang aneh itu. Aturan es, yang membawa aura keabadian, dengan panik mengikis persepsi jiwanya. Semakin dia merasakan dingin yang ekstrim, semakin dingin itu meresap ke dalam jiwanya, seolah membekukan keberadaannya. Saat jiwa hampa menghilang, Xiao Yan terkejut. Ini bukanlah ilusi atau batasan. Makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalam dinding es. Mereka tidak bisa melarikan diri. Kebencian yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menyatu, seolah mencoba menyeret setiap makhluk hidup yang memasuki tempat ini ke dalam pembekuan abadi. Jadi begitulah, ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Xiao Yan mengerti mengapa dinding es memiliki efek seperti labirin. Ia tahu bahwa ini adalah ulah jiwa-jiwa pengembara itu. Karena jiwa mereka membeku di sini, ia akan membantu mereka untuk sepenuhnya dibebaskan. Xiao Yan mengeluarkan panji racun tulang putih. Meskipun jauh lebih rendah daripada layar penekan jiwa, ia menggunakan kekuatan jiwanya yang tenang untuk mengaktifkan banyak jiwa, yang kemudian diserap secara paksa. Kemudian, dengan memegang panji racun tulang putih, Xiao Yan terus maju, terus-menerus mengumpulkan jiwa-jiwa dari dinding es. Tentu saja, Xiao Yan tidak menyerapnya secara paksa, melainkan, ia memberi mereka kekuatan. Sebagian besar jiwa berada di sana dengan sukarela, jika tidak, bahkan dengan kekuatan panji racun tulang putih, itu tidak akan sekuat layar penekan jiwa. Jiwa-jiwa ini telah disegel di sini selama bertahun-tahun, tubuh dan jiwa mereka tidak dapat bergerak, ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang paling menyakitkan. Jadi, meskipun tahu bahwa memasuki sekte racun tulang putih di alam Xiaoyan akan berujung pada kematian, setidaknya dia bisa mati, daripada terjebak di sini selamanya, terus-menerus berubah bentuk di alam Xiaoyan. Jiwa-jiwa terus berdatangan, dan dia menyerap semuanya sampai dia mendapatkan pemahaman yang jelas tentang mereka. Dia sepertinya melihat jalan di kegelapan, arah untuk meninggalkan dinding es. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melepaskan dinding es padat dengan kecepatan penuh, yang memang sulit ditembus di bawah kekuatan tubuh fisiknya dan esensi api. Esensi api dan petir di dalam klonnya adalah api ungu dan petir ungu yang ditinggalkan oleh tubuh utamanya sebelum pergi. Cukup untuk digunakan klon untuk sementara waktu. Xiao Yan juga menemukan belasan sosok yang mengikutinya ke dalam dinding es. Hancurkan es mereka. Ikuti aku. Suara Xiao Yan menggema. Belasan sosok itu, yang tiba-tiba diselamatkan, segera mengikutinya tanpa ragu-ragu. Lorong yang baru saja mereka buka langsung membeku. Asteris boom. Asteris dengan ledakan terus-menerus dari dalam dinding es di depan Xiao Yan hancur seketika. Sebuah retakan yang memancarkan cahaya biru dingin dan menyeramkan muncul. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas keluar. Belasan sosok di belakang Xiao Yan mengikuti dari dekat. Sekitarnya langsung menjadi kosong. Ketika Xiao Yan melihat ke belakang, lubang es yang baru saja dibuka telah lenyap seketika, seolah-olah tidak pernah pecah sama sekali. Terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Belasan sosok itu, wajah mereka masih menunjukkan ketakutan, memandang Xiao Yan yang tinggi dan berdiri tegak. Mereka semua serentak menggenggam tangan dan membungkuk, tetapi Xiao Yan mengabaikan mereka. Saat ia menoleh untuk melihat dinding es, pupil matanya menyempit tajam. Yang lain juga melihat, dinding es di belakang mereka bukan lagi gambar yang buram. Sekarang, ia menghadapi pemandangan panorama dinding es Xuanming, yang seolah membelah dunia menjadi dua. Dinding es membentang miliaran kaki, permukaannya dipenuhi dengan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang membeku berlapis-lapis. Beberapa adalah manusia, dalam berbagai bentuk, ekspresi mereka membeku,
tetapi sebagian besar menunjukkan teror dan keputusasaan, atau kebingungan yang membingungkan. Yang lain digambarkan sebagai binatang purba yang ganas, cakar mereka terentang, bentuk mereka seperti hidup. Mereka seperti serangga yang tersegel dalam getah pohon, membeku selamanya pada saat mereka mencoba menyeberang atau tersapu ke dinding es. Cahaya redup yang memancar dari kedalaman lapisan es menerangi momen-momen keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk panorama kemanusiaan yang megah namun menyeramkan dan mengerikan di tengah awan debu yang berputar-putar. Jika dinding es itu mencair, pasti akan menyebabkan kekacauan. Xiao Yan merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya memancar dari dalam, sebagian besar di luar kendalinya. Dia terjebak di dalam es karena suhu yang sangat dingin, nasib buruk, atau alasan lain. Pada saat ini, Xiao Yan melihat awan kabut putih mendekat dari sekitarnya. Dia segera mundur untuk menghindar, menggabungkan klon Yuan Shen-nya untuk melawan balik dengan menggunakan darah dan ki gabungan mereka untuk melawan dinding es Xuanming, sebuah penghalang yang sangat dingin. Itu bukan sekadar penghalang, tetapi lebih seperti makam kuno yang menyegel makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Lokasi mereka tepat berada di tempat informasi yang tercatat dalam gulungan giok yang diberikan oleh King Teng berada, jurang es Xuanming. Dingin di sini lebih dari 10 kali lebih pekat daripada di luar dinding es, per inci ruang. Rasanya seperti racun cair yang membeku, jika Xiao Yan tidak memiliki tubuh roh primordial cermin kuno, dia sama sekali tidak akan mampu menahannya. Selusin orang yang dibawa Xiao Yan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Tubuh mereka tertutup embun beku, tampaknya bahkan api mereka sendiri pun tidak dapat menahannya. Bahkan Xiao Yan pun terpengaruh. Dia jelas merasakan darahnya, yang tadinya mendidih seperti air, melambat secara signifikan. Jurang itu sangat luas, melihat ke bawah, dia hanya melihat terowongan yang dalam, kegelapan yang menelan semua cahaya. Xiao Yan segera bergerak, dengan hati-hati menjelajahi ke bawah. Adapun selusin orang yang ingin mengikutinya, mereka menghilang dalam sekejap mata. Namun, penyelamatan Xiao Yan bukanlah karena rasa kebenaran. Melainkan, situasi di sini tidak diketahui. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Mereka memang bisa digunakan sebagai objek pengamatan. Saat kekuatan jiwanya menyebar, Xiao Yan samar-samar merasakan secerca asal api yang memancar darinya. Namun, tepat ketika Xiao Yan berkonsentrasi merasakan aura api itu dan menahan hawa dingin yang mengancam membekukan jiwanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya tanpa peringatan. Suara itu jernih dan kekanak-kanakan, seperti suara seorang gadis kecil yang belum genap 10 tahun. Tetapi suara itu tidak mengandung kepolosan. Sebaliknya, suara itu dipenuhi dengan dingin dan kekosongan es kuno, seolah-olah melayang dari kedalaman neraka, membawa kebencian yang tak berujung dan harapan yang mengerikan. Lebih menakutkan lagi, bersamaan dengan suara itu, Xiao Yan merasakan tepukan lembut di bahunya. Embun beku seketika menyebar dari tubuh Han Yi, menutupi seluruh lengannya. Dia menoleh tajam, tetapi tidak melihat siapapun. Su Jing menyapukan kekuatan jiwanya, tetapi tidak merasakan kehadiran apapun, seluruh lengannya membeku. Xiao Yan tiba-tiba gemetar, menghancurkan lengan itu dan menghilangkan racun embun beku, memungkinkannya tumbuh kembali. Aku sudah lama menunggumu, suara dingin dan halus itu terdengar lagi, seperti butiran es yang bergulir di atas piring giok.